Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah ya kita dapat berkumpul lagi di ruang Zoom meeting ini walaupun di dunia maya gitu ya. Oke, kali ini kita sudah pertemuan ketiga ya. Udah tahu kan mau apa? Udah, Ibu. Ya, Bu. Kita akan melaksanakan bimbingan klasikal ya. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan apa itu bimbingan klasikal. Nah, tema kali ini tuh Ibu akan membahas mengenai disiplin belajar. Namun sebelum itu, agar kegiatan ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita mulai dengan berdoa. Ada yang mau memimpin baca doa? Boleh, Bu, sama aku. Boleh, mau siapa? Hasnah aja, Bu. Oke, silahkan. Oke, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dalam hati selesai. Oke, terima kasih kepada Hasnah yang sudah memimpin baca doa ya. Nah, sebelum kita ke kegiatan inti, agar kita bersemangat nih dan apa ya, pokoknya agar kita fokus ya, Ibu mau game dulu nih. Nah, gamenya itu coba teman-teman di sini mau tebak suara atau tebak gerakan? Gerakan, Bu. Gerakan ya. Jadi nanti Ibu di kolom chat ngirim ke seseorang ya. Nah, nanti yang dapat itu harus meragain gitu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, Ibu udah kirim tuh. Ada sok ke Ashila ya. Iya, Bu. Bak ya. Macan, Bu. Tahu, Bu. Kucing. Iya, betul. Tadi Venita Singa. sudah jawab. Betul, Venita ya. Nah, coba sekarang tuh ke Pazriani, Niken, ke Niken ya. Ke Pazriani aja. Itu bisa dilihat di Niken. Tapi yang meragainnya Fazriani. Udah ada chatnya. Itu tebak ya. Aku tahu itu ular. Ya, Ubur-ubur. Venita bener lagi. Coba Aku ya. Gampang. Burung. Kupu-kupu. Burung. Burung. Iya, betul. Betul ya, Fazriani. Oke, sekarang mau lagi atau udah dulu? Sekali lagi, Bu. Oke. Ke Nepi ya.
Apa itu? Coba diulang. Coba diulang dong. Burung. Kodok. Ikan. Wah, betul ikan. Ya, betul ikan. Ikan apa itu? Ikan Ikan nepi. mujair. Oke, sekarang udah ya. Udah semangat ya semuanya? Udah fokus juga? Semangat, Bu. Oke. Kita menyepakati waktu dulu nih. 30 menit cukup ya? Cukup, Bu. Oke, kita langsung saja ke materi. Bentar. Materinya tadi tentang apa? Disiplin belajar, Bu. Oke. Ibu share screen ya. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai disiplin belajar. Mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata disiplin. Disiplin itu apa sih? Nah, disiplin merupakan kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Peraturan di sini tentunya peraturan sekolah ya teman-teman. Nah, dengan disiplin belajar ini, peserta didik atau teman-teman di sini bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu. Mungkin teman-teman di sini sudah sering melihat ya papan peraturan di sekolah gitu ya. Nah, itu tuh termasuk peraturan yang harus teman-teman hormati dan dilaksanakan oleh teman-teman agar teman-teman itu disiplin. Nah, tujuannya itu apa? Tujuan dari disiplin yaitu memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya, dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Siswa juga bisa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta untuk lingkungan. Nah, kedisiplinan ini harus diterapkan secara tegas, adil, dan konsisten. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ya? Kita lanjutkan. Kalau tadi tujuan disiplin, nah sekarang fungsi kedisiplinan ya. Nah, fungsi kedisiplinan itu untuk menata kehidupan bersama, membangun kepribadian, melatih kepribadian, pemaksaan juga ya, terus ada hukuman, terus menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, kedisiplinan berfungsi mendukung proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan lancar dan memberi pengaruh bagi terciptanya sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Nah, bisa teman-teman bayangkan ya, jika suatu sekolah tidak memiliki peraturan, maka mungkin sekolah itu akan tidak kondusif, mungkin siswanya akan seenaknya gitu ya. Jadi fungsi kedisiplinan itu yaitu agar si sekolahnya itu kondusif dan terciptanya kegiatan pembelajaran yang nyaman. Lalu di sini ada contoh perilaku disiplin. Nah, ada disiplin waktu, disiplin sikap, dan juga disiplin perilaku. Disiplin waktu itu contohnya misalnya nih, teman-teman masuk sekolah pukul 7.30 misalnya. Nah, tapi teman-teman udah berada di sekolah pukul 7. Nah, itu tuh termasuk disiplin waktu. Berbeda dengan teman-teman yang suka kesiangan. Siapa nih yang suka kesiangan? Ada yang pernah kesiangan? Evi Eliani, Bu. Oh, Nevi. Wah, Nevi kenapa tuh? Nevi pernah kesiangan? Enggak, Bu. Niken, Bu. Soalnya Niken orang jauh, Bu. Oh, gitu ya. Kalau misalkan
rumahnya jauh nih ya, jauh dari sekolah. Nah, itu tuh kita tuh harus bisa menyiasati waktu. Jadi harus misalkan masuk sekolah jam 7.30, berarti kita harus berangkat jam 6. Meskipun itu nyubuh ya, tapi itu tuh termasuk disiplin gitu ya. Nah, lalu ada disiplin sikap dan perilaku. Misalnya nih, guru lagi menjelaskan. Nah, kita jadi kita itu apa ya namanya teh, memperhatikan gitu, memperhatikan guru saat jam pelajaran atau saat guru menjelaskan. Kalau misalkan kita malah ngobrol sama teman atau malah makan gitu atau malah main HP, nah itu tuh termasuk tidak disiplin ya, alias apa ya? Iya gitu ya pokoknya mah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Aku, Bu. Boleh, Pak Zriani. Bagaimana caranya agar kita bisa disiplin waktu, Bu? Agar kita disiplin waktu ya. Kita kalau saran dari Ibu ya, kita harus punya to-do list apa yang mau dikerjakan hari ini atau hari besok. Misalkan nih besok kan hari Minggu ya. Nah, kita itu harus menulis gitu. Misalkan jam 6 sampai jam 7 kita olahraga gitu. Terus dari jam 7 sampai jam berapa mandi, terus jam 10 misalkan nih waktunya mengerjakan tugas matematika. Terus jam 12-nya kita istirahat dulu. Terus kita sorenya misalkan ngaji atau apa gitu kalau dari Ibu Fazriani. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Aku mau, Bu. Boleh, Rini. Mau bertanya gimana kalau misalnya kita sebenarnya disiplin, tapi karena punya teman yang kurang disiplin, jadi kita tuh kebawa gak disiplin gitu. Gimana Bu caranya biar kita nggak kebawa teman itu? Oh, jadi kita jadi kebawa arus gitu ya, kebawa arus sama temen yang pemalas gitu ya atau tidak disiplin. Nah, sebenarnya itu tergantung ke diri kitanya mau tetap berteman sama dia atau enggak. Berteman sih boleh sama siapa aja ya kalau menurut Ibu. Tapi menurut Ibu kita harus bisa membawa dia ke kebaikan gitu. Kalau misalkan dia tidak disiplin ya dia harus kita harus bisa mencontohkan bahwa disiplin itu baik untuk kita gitu. Kalau menurut Ibu gitu. Coba dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Tidak ada ya. Oke, mungkin dari Ibu sekian, namun sebelum itu Ibu meminta kepada teman-teman di sini untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Coba, ada yang mau menyimpulkan? Aku, Ibu. Boleh, Ashila. Ya, sedikit ya, Bu. Ini hari ini tuh membahas mengenai disiplin. Jadi, disiplin itu patuh. Nah, terus tadi juga ada jenis-jenisnya, ada disiplin waktu. Salah satunya disiplin waktu. Nah, apa ya? Biar kita disiplin waktu tuh, kita harus menghargai waktu juga, Bu. Terus, apa ya? Jadi, apa ya nih? Maaf. Jadian lagi, Vio, maaf. Oh iya, stop. Gak apa-apa. Tenang aja, tenang. Jadi kesimpulan hari ini tuh mengenai disiplin. Nah, disiplin itu tuh yaitu patuh, Bu. Nah, apa sih? Jadi kalau kita patuh, jadi kita tuh bisa membentuk kepribadian lebih baik lagi. Nah, terus tadi tuh ada jenis dari disiplin, salah satunya itu disiplin terhadap waktu. Seperti itu, Ibu.
Oke, luar biasa ya Asila, terima kasih. Ibu izin menyimpulkan kembali ya. Jadi, betul tadi kata Asila. Nah, kedisiplinan itu merupakan suatu tindakan yang harus terus-menerus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam keadaan tertentu. Kita harus hidup dengan memiliki kedisiplinan yang baik, karena jika kita disiplin, hidup kita akan teratur dan tertib. Oke, mungkin sekian ya. Ini ada tugas dari Ibu untuk teman-teman membuat mind mapping mengenai disiplin belajar ya. Dikumpulkannya di Google Classroom hari Senin, dan tugasnya itu individu ya teman-teman. Baik, Oke. Ibu. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin baca doa? Aku aja, Ibu. Boleh, Ashila. Teman-teman, sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu.